dengan jawabannya. Baik, kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ketika kita salat, kemudian kita salam, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali kita ucapkan? 3 kali. Boleh tidak 10 kali? Berarti sudah mulai termakan syubhat nih. Baik. Boleh kalau seandainya tidak langsung setelah salat, setelah salam. Tapi setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri, istighfarnya hanya 3 kali. Kenapa hanya 3 kali? Karena itu zikir muqayyad namanya. Zikir yang terikat dengan jumlah. Zikir yang terikat dengan waktu. Bukan berarti kita melarang mengucapkan astagfirullah lebih dari 100 kali. Tidak. Tapi waktunya, tempatnya, keadaannya harus dilihat. Contoh yang lain misalnya. Ada orang yang punya cucu. Dia punya menantu 7 orang. Kemudian tiba-tiba semua menantunya melahirkan. Yang perempuan tentunya. Kemudian dikala melahirkan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan di antara syukurnya, dan kebetulan semua cucunya perempuan. Maka dia ingin berakikah. Dan dia mengatakan akikah untuk perempuan 7 orang berarti 7 ekor kambing. Kemudian dia pun mulai mengkiaskan. Biasanya 7 ekor kambing itu sama dengan seekor kerbau. Sama dengan dikala kita berkorban. 7 ekor kerbau sama nilainya dengan 7 ekor kambing. Maka pada saat itulah dia tidak jadi menyembelih kambing. Dia menyembelih kerbau dengan alasan manfaatnya lebih luas. Kemudian hukumnya sama. Maka pada akhirnya dia menyembelih 1 ekor kerbau untuk mengakikahkan semua cucunya. Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Karena muqayyad, karena terikat. Kalau ingin berkorban 1 ekor kerbau, silahkan tambah dengan kambing 7 ekor tadi. Lebih banyak lagi dan lebih memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan muqayyad ikhwatul Islam. Maka kita kembalikan kepada permasalahan yang terjadi kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dikala ada orang bersin, maka orang ini mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Kalimat ini bukan kalimat yang salah, tapi kalimat yang tidak pas lokasi dan posisinya. Karena dikala kita bersin, yang diucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal. Sedangkan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, boleh kita baca kapan saja, di mana saja. Maka di saat itulah Abdullah bin Umar mengatakan, walaysa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, bukan seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitulah tentang masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh ketelitian. Bukan berarti kita melarang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan peristiwa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian orang ini melaksanakan ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bagian ujung Masjid Nabawi dan Nabi memperhatikannya. Dikala orang ini salat 1 rakaat, 2 rakaat. Kemudian setelah dia salam, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian sebelum orang ini duduk, maka Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, wahai sahabatku, ulangi salatmu, karena tadi kamu belum melakukan ibadah salat. Orang yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Apa buktinya dia sudah salat? Apa buktinya dia sudah salat? Pertanyaannya, apa buktinya kalau dia sudah salat? Nabi suruh. Kalau Nabi suruh mengulang berarti dia sudah salat atau belum? Pertanyaan ini ikhwatul Islam sama dengan orang yang bertanya, mana yang lebih tua antara kamu dengan orang tuamu? Jadi pertanyaan bukan jawabannya yang salah, yang bertanya salah. Bisa dipahami? Apa buktinya dia sudah salat? Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Nabi.
sesuatu yang tidak boleh ditanyakan atau tidak perlu lagi ditanyakan, bahwa orang ini betul-betul sudah melaksanakan ibadah salat secara jelas. Orang ini sudah melaksanakan ibadah salat, tapi secara hukum agama sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini belum dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah salat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena tadi kamu belum salat, padahal dia salat di depan Nabi. Namun Nabi menganggap dia belum salat. Barang siapa menekuni istighfar, melazimi istighfar, memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjadikan dari dhiq, kesempitan, makhraj, sempit dalam segala hal, wahai hamba Allah. Sempit rezeki akan lapang rezeki, pikiran butek jadi jernih, hati gundah jadi bahagia, terus belum nikah cepat nikah. Wa min kulli hammin faraja. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kegundahan ada kesenangan, kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah, dari orang, dari cara, dari arah, dari orang, dari cara yang enggak diduga-duga. Padahal dia kerja di Kitu, kenapa ada duit dari sana? Banyak istighfar. Disebutkan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bergegaslah kalian untuk mohon ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Apa buahnya daripada istighfar yang banyak yang kita haturkan, panjatkan? Yursilis sama'a alaikum midrara. Yursilis sama'a, Allah akan curahkan hujan. Sebab turunnya hujan adalah istighfar yang banyak. Hujan yang penuh berkah, midrara, deras, yang membawa keberkahan. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan diantaranya Allah akan berikan kepadamu harta dan anak keturunan. Maka yang belum diberi keturunan spesial, khususkan beristighfar, yang khusus untuk mengharap Allah dan mengharap karunia yang namanya putra. Yumdidkum bi amwali wa banin. Rizki min haitsu la yahtasib. Berbanyaklah istighfar dengan penuh keyakinan. Nah, istighfar yang bagaimana? Istighfar tadi itu bukan istighfar karena cari duit, ini salah lagi. Istighfar biar dapat duit, istighfar biar kaya, istighfar biar bukan. Istighfarlah kalian dengan istighfar yang sesungguhnya, buah dari istighfarmu yang sesungguhnya itu tadi. Kalau istighfarmu nggak sesungguhnya, nggak turun hujan. Istighfar itu apa sih? Memohon ampun, maka merenunglah semua, menyadari kekurangan, menyadari kesalahan. Kemudian bersama kesalahan kita hadapkan kepada Allah, kemudian kita mohon ampun sehingga istighfar kita istighfar berkualitas. Astaghfirullahaladzim atas dosaku yang itu ya Allah, astaghfirullahaladzim atas kesalahanku yang itu ya Allah. Itu istighfar yang benar. Kalau istighfarnya benar, maka buahnya benar.